Semangat pagi di hari Selasa, 13 Juli 2021. Kembali kita menyatukan hati, menyatukan kehidupan di dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, kita akan mendasarkan perenungan sabda hari ini dengan terlebih dahulu membaca dan memperhatikan leksionari bacaan yang kedua. Kisah Para Rasul pasal 23 ayatnya 12 sampai dengan 35 yang demikian. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, "Kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Karena itu, hendaklah kamu bersama-sama dengan Mahkamah Agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu, seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti. Dan sementara itu kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu. Akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, "Bawalah anak ini kepada kepala pasukan, karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya kepadamu." Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata, "Paulus, orang tahanan itu memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu." Maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu, lalu membawanya ke samping dan bertanya, "Apakah yang perlu kau beritahukan kepadaku?" Jawabnya, "Orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi ke Mahkamah Agama, seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. Akan tetapi janganlah engkau mendengarkan mereka, sebab lebih daripada 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan keputusanmu." Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya, "Jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku."
Kemudian kepala pasukan memanggil 2 perwira dan berkata, "Siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisaria, beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing, kira-kira pada jam 9 malam ini. Sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus, dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix." Dan ia menulis surat yang isinya sebagai berikut. "Salam dari Claudius Lysias kepada wali negeri Felix yang mulia. Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi, dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya, karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Untuk mengetahui apa alasannya mereka mendakwa dia, aku menghadapkannya ke mahkamah agama mereka. Ternyatalah bagiku bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka, tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Kepadaku telah diberitahukan bahwa ada komplotan merencanakan membunuh dia. Karena itu aku segera menyuruh membawa dia kepadamu, sedang kepada para pendakwa telah kuberitahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu." Lalu prajurit-prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan membawanya pada waktu malam ke Antipatris. Pada keesokan harinya mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan, dan mereka sendiri pulang ke markas. Setibanya di Kaisaria, orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada wali negeri serta menyerahkan Paulus kepadanya. Dan setelah membaca surat itu, wali negeri itu menanyakan Paulus dari provinsi manakah asalnya. Dan ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kilikia, ia berkata, "Aku akan memeriksa perkaramu bila para pendakwamu juga telah tiba di sini." Lalu ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes. Demikian kesaksian Kisah Para Rasul 23 ayat 12 sampai dengan 35. Anggota keluarga Allah, tema dan judul perenungan sabda hari ini, kecil-kecil cabai rawit. Peribahasa kecil-kecil cabai rawit berarti tampaknya kecil, tetapi cerdik, pemberani, membahayakan. Demikian kita gambarkan kemenakan Paulus. Ayat 16 memberikan kesaksian, akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu, ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Usia anak tersebut masih remaja, yang secara hukum masih di bawah umur. Dengan cara anak seusianya, ketika tahu adanya rencana penghadangan dan pembunuhan, dia datang dan bercerita kepada Paulus. Mungkin dia tidak pernah berpikir dan mempertimbangkan apakah kesaksiannya bisa berlaku atau tidak di depan hukum. Dia pun tidak pernah berpikir akan dampak besar yang akan terjadi dengan apa yang diketahuinya dan kemudian diceritakannya kepada Paulus. Mungkin pikirnya, yang penting pamanku Paulus tahu entah kelanjutannya.
Anggota keluarga Allah, Paulus memang orang pandai. Sedikit banyak mengetahui seluk-beluk hukum yang berlaku. Maka kemudian ia meminta salah seorang perwira yang menjaganya untuk membawa anak itu kepada kepala pasukan. Kepala pasukan adalah orang yang bertanggung jawab atas keselamatan tahanan selama sebelum disidangkan perkaranya. Maka berdasarkan cerita kemenakan Paulus itulah, kepala pasukan kemudian merencanakan strategi penyelamatan bagi Paulus. Kepala pasukan yang bernama Claudius Lysias berstrategi memindahkan tempat penahanan Paulus ke tempat yang lebih aman, yaitu di tempat wali negeri Felix. Karena bagi kepala pasukan sendiri, sebenarnya tidak bisa ditemukan tuduhan, baik atas hukum Taurat ataupun hukum negara Roma yang berlaku untuk memenjarakan ataupun membunuh Paulus. Maka dalam strateginya tersebut, kepala pasukan menyertakan surat resmi yang disampaikan kepada wali negeri Felix perihal alasan pemindahan tahanan tersebut. Maka wali negeri Felix pun menerima pemindahan tahanan Paulus untuk kemudian akan disidangkan jika orang-orang yang mengajukan dakwaannya atas Paulus telah datang kepadanya. Anggota keluarga Allah, belajar kepada anak remaja kemenakan Paulus yang tanpa banyak pertimbangan hanya melakukan yang terbaik menurut keyakinannya, bahkan tanpa berpikir tentang dampak besar akan hal yang terjadi setelah ia melakukan ceritanya kepada Paulus. Si anak remaja tadi tidak pernah berpikir bahwa dia bukan hanya menyelamatkan Paulus, tetapi juga menyelamatkan jabatan kepala pasukan. Bahkan lebih dari itu, sebenarnya Allah sendiri memakai kemenakan Paulus untuk karya pemberitaan Injil yang lebih luas. Setidaknya, kalau kita lanjutkan pembacaan pada Kisah Para Rasul 24 setelah bacaan hari ini, kita akan menemukan bahwa wali negeri Felix beserta keluarganya kemudian menjadi orang percaya lewat pemberitaan Paulus setelah proses persidangan yang dipimpinnya. Sebagai anggota keluarga Allah, kita pun dipanggil untuk mewujudkan yang terbaik berdasarkan keyakinan iman kita. Segala hal yang kita yakini adalah terbaik untuk kehidupan. Selayaknya lakukan dengan tulus tanpa dibebani akan pikiran hal yang lebih besar atau kekhawatiran-kekhawatiran, pertimbangan-pertimbangan manusia di sekitar yang mengikuti. Apalagi perihal sabda dan perintah Allah yang telah kita terima. Tentu sabda dan perintah Allah itu menjadi yang terbaik yang harus kita lakukan sebagai wujud iman kita. Mari semua kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan dalam ketulusan hati. Kalaupun Allah kemudian memakainya untuk karya penyelamatan dalam lingkup yang lebih luas, biarlah hanya kehendak Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah yang bersedia untuk selalu dipakai Allah untuk mewujudkan keyakinan iman
yang terbaik dan berdampak baik di dalam kehidupan secara nyata. Amin. Anggota keluarga Allah meyakini panggilan Tuhan melalui teladan kemenakan Paulus. Kita pun berkeyakinan bahwa Yesus menginginkan kita untuk selalu bersinar baginya. Melalui hal sekecil apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan berdampak besar untuk kebaikan. Kita akan menanggapi sabda hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Sekarang kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa syukur dan doa syafaat. Saya hantarkan. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini memanggil kami melalui teladan kemenakan Paulus
Sekalipun di dalam usia muda, usia remaja, menyediakan diri untuk engkau pakai berkarya dalam kebaikan, bahkan sekecil apapun karya itu. Dan kami pun mau engkau pakai untuk mewujudkan kasih kehendak dan karya keselamatanmu untuk kehidupan dunia. Dan karena kami sadar, kami manusia yang terbatas, kami tidak bisa berpikir dan merencanakan apa yang akan terjadi ke depan, sehingga kami hanya akan menuruti kehendak-Mu. Biarlah kasih kuasa-Mu yang terjadi, dan dampak besar apapun karena kuasa-Mu saja yang berkarya dalam hidup kami. Aktivitas, kegiatan, dan kerja kami hari ini sepenuhnya kami haturkan dalam bidang apapun. Ya Allah kehidupan, ketika kami anggota keluarga Allah ada di bagian yang sedang merasakan kelemahan ragawi dengan sakit penyakit, baik sakit penyakit sesaat karena cuaca yang mudah berubah-ubah mempengaruhi daya tahan tubuh kami, ataupun sakit penyakit yang sudah ada dalam tubuh kami beberapa saat, bahkan dalam waktu menurut ukuran manusia yang agak lama. Sakit penyakit dampak pandemi COVID, biarlah kasih kuasa-Mu yang ada di dalam kehidupan kami semua. Kami tetap bersedia melakukan hal apapun untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan ketika kami selalu bersyukur dalam setiap keadaan kami boleh memberikan pengaruh yang terbaik di dalam kehidupan. Mengajak anak-anak kami belajar, memperhatikan dan merasakan kasih karunia dan kuasa-Mu yang terbaik. Tuhan berkuasa sepenuhnya. Sekarang kami berdoa untuk para pemimpin kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua komponen bangsa dan negara ini dalam keadaan apapun. Terlebih di tengah-tengah suasana pandemi yang tidak menentu, Tuhan tetap berkuasa menjadi Allah kehidupan, sumber kebaikan, kebijaksanaan bagi semuanya. Tenaga medis, para medis yang menangani pandemi COVID menjadi garda depan dan mengalami kesulitan-kesulitan tersendiri karena keterbatasan mereka akan jumlah tenaga ataupun keterbatasan akan peralatan dan segala yang ada. Tuhan berkuasa sepenuhnya dengan kebaikan. Biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan untuk menyelesaikan pandemi COVID saat ini, bukan mengandalkan manusia, bukan mengandalkan kepandaian, bahkan bukan mengandalkan vaksin hasil karya manusia. Namun Engkau berkenan memakai semuanya untuk kebaikan bagi umat manusia di seluruh muka bumi ini. Sekarang bersama-sama dengan masyarakat, membangun kehidupan bau-membau untuk menggapai damai sejahtera Tuhan. Tuhan pun berkuasa sepenuhnya. Gereja-gereja Tuhan yang Tuhan pakai untuk membangun kehidupan kerukunan damai sejahtera menjadi teladan yang baik seperti kemenakan Paulus pun Tuhan berkuasa secara utuh. Itu doa permohonan kami hari ini. Ampuni dosa kesalahan kami akan keterbatasan manusiawi kami. Memohonkan ampun dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, termasuk semua tenaga medis, para medis, dan komponen bangsa dan negara ini, dan masyarakat yang ada dimanapun belahan bumi ini. Di dalam Kristus kami boleh berdoa. Amin. Anggota keluarga Allah sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan dengan tetap menyediakan diri Tuhan pakai dalam keadaan apapun, bahkan hal sekecil apapun, melalui hanya sikap hidup perkataan kita dipakai Allah untuk membangun kehidupan semakin baik. Kita menerima berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai, melayakkan setiap anggota keluarga Allah, bersedia dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Amin.